Namun dari seluruh bangsa itu harus kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan benci kepada suap. Keluaran 18 ayat 21. Sudah berapa kali Anda merasa sebagai orang kepercayaan? Nah, dalam berbagai posisi kita, setidaknya pasti kita pernah merasakan diberikan kepercayaan oleh orang lain. Dalam perjalanan kami seminggu di China, saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang menjadi kepercayaan dari atasannya, dari orang lain. Dan ini semua semata karena mereka memiliki 3 hal ini. Apa saja? Yang pertama adalah terampil. Nah, orang yang pertama mungkin ikut dengan atasannya dari awal. Nah, ini mungkin Anda salah satunya ya. Nah, tentu ada perbedaan dibandingkan dengan orang-orang yang baru saja bergabung. Nah, namun ternyata kepercayaan itu bukan dari lamanya Anda bekerja, tapi dari berapa terampilnya Anda, berapa mampu dan dapat diandalkan untuk menjadi orang yang diberikan kepercayaan lebih. Nah, mulai dari hal kecil inilah yang saya lihat. Orang-orang yang terampil bukan karena mereka diberikan tanggung jawab besar, tapi justru dimulai dengan diberikan tanggung jawab kecil. Tapi dari hal-hal kecil inilah mereka akan dilihat kemampuannya, apakah bisa menanganinya. Bila mampu, maka besarnya akan diberikan juga secara bertahap. Nah, ini yang jadi mengingatkan saya kembali di awal tahun. Biasanya kami melakukan kalkulasi atas gaji karyawan yang akan dibayarkan sepanjang tahun, termasuk juga potensi melihat dari teman-teman ini siapa yang bisa menaikkan jenjang karir mereka. Nah, terampil adalah hal yang utama. Terampil itu artinya mampu menonjol secara positif dibanding orang lain dan tujuan atau target yang ditentukan bisa tercapai. Nah, terampil bisa karena biasa. Jadi mulai dari hal kecil kita harus melakukan dengan baik agar kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ini yang biasanya orang enggan menerima tanggung jawab pekerjaan, padahal melaluinya kemampuan kita diasah dan semakin terampil dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah takut akan Allah. Takut akan Allah ini menjadi hal yang juga sangat penting, ya, dan tampak ini bagaimana mereka menggunakan waktu, kesempatan dan uang yang mereka kelola. Ada orang yang berubah kalau ada bosnya saja. Ada yang menjadi super baik kalau ada atasannya saja, supervisornya saja. Kalau ada manajer, ada direkturnya. Ada yang berubah 180 derajat saat atasannya pergi. Nah, inilah bukti bahwa mereka tidak hidup takut akan Allah dan lebih takut kepada bosnya. Nah, orang yang takut akan Allah juga memelihara tubuhnya. Mereka akan makan makanan dengan baik, mereka akan minum makanan dengan baik, istirahat yang cukup. Takut akan Allah bukan semata dibicarakan, diucapkan, tapi sesungguhnya menjadi nafas bagi kehidupannya. Nah, takut akan Allah juga akan menghargai waktu dan kesempatan. Waktu di mana mereka harus mengerjakan tugas, mereka kerjakan dengan baik. Waktu di mana mereka untuk tidak terlambat, ya, waktu untuk tepat waktu untuk menjadi sangat penting. Ya, karena waktu adalah singkat. Nah, yang ketiga, ini yang menarik, benci kepada suap. Nah, suap ini merusak mental. Mental rusak, maka kepercayaan akan runtuh. Suap akan menghancurkan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga dan bangsa. Bayangkan ya betapa rusaknya akibat dari suap ini. Nah, sebagai orang yang pernah berinteraksi dengan proyek-proyek pemerintah khususnya, saya harus akui ini juga adalah kendala terbesar kita. Dan baru saja saya melihat teman saya ditangkap KPK karena proyek fiktif. Suap akan selalu jadi ada dan menjadi tantangan terbesar kita saat ini. Nah, pada saat Anda mencari orang kepercayaan, lihatlah 3 hal ini. Bagaimana mereka menanganinya? Apakah cenderung jadi orang yang takut sama bos saat-saat ada bosnya saja? Apakah mereka terampil di depan mata saja, ya? Dan apakah mereka menerima suap? Bila ya, tentu itu bukan orang kepercayaan terbaik Anda. Selamat pagi, Tuhan menolong kita.